kasih pemirsa masih bersama kami di Suara Jakarta, dan saat ini sudah bersama saya tersambung melalui sambungan video yaitu Bambang Prihantono selaku pakar transportasi. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Bambang. Pak Bambang, kemarin baru saja pemerintah menerapkan izin yaitu penerapan kebijakan PSBB. Menurut Pak Bambang sendiri sebagai pakar transportasi, implementasinya di Jakarta bagaimana? Baik, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar untuk wilayah Kota Jakarta. Memang menurut kami pengamat transportasi idealnya sebenarnya bukan hanya Jakarta saja, tetapi Jabodetabek. Kenapa demikian? Karena memang kan transportasi tidak mengenal batas wilayah ya. Jadi oleh karena itu idealnya memang harusnya Jabodetabek. Tapi karena maksudnya yang mengusulkan adalah gubernur, makanya Pak Anies hanya bisa mengusulkan ke wilayah Jakarta. Sedangkan wilayah Jabodetabek lainnya nanti akan diusul oleh Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten. Sehingga harapan kita nanti PSBB itu adalah menyangkupin wilayah Jabodetabek. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan pemerintah sudah jelas, ya kan, bahwa Pak Presiden mengatakan bahwa kita tidak lockdown. Kebijakannya apa? Kebijakannya adalah atau social distancing. Makanya oleh karena itu dengan kondisi masyarakat yang semakin meluas tertular COVID-19, makanya bagaimana sektor transportasi melihat atau mengantisipasi atau mengeluarkan kebijakan terkait dengan social distancing. Makanya sekarang pemerintah lagi bekerja keras yang dikoordinasikan oleh Bapak Menko Maritim dan Investasi selaku Menteri Perhubungan interim sedang menyiapkan semua skenario-skenario terkait dengan pergerakan orang dan pergerakan barang dalam rangka PSBB. Nanti saya dengar pemerintah segera akan membuat suatu macam buku panduan untuk sektor transportasi dalam rangka mengantisipasi untuk daerah yang mempunyai PSBB maupun yang non PSBB. Bagaimana mengatur pergerakan itu? Ya. Dan saya pikir kami menyambut apresiasi baik kerja keras pemerintah yang selama ini. Demikian Mbak Gesni. Ya, Pak Bambang, dalam artian Pak Bambang setuju dengan penerapan kebijakan PSBB ini karena Pak Bambang tadi menyatakan sangat mengapresiasi kebijakan ini. Namun kalau kita melihat kondisi yang ada di lapangan, teman-teman kita yaitu seperti ojol, mereka sempat mengatakan bahwa hal ini, pembatasan ini justru membuat mereka pendapatannya sehari-hari itu berkurang bagi mereka yang memiliki upah harian. Nah, ini bagaimana Pak Bambang melihatnya? Karena sejauh ini kita lihat bahwa pemerintah juga masih belum memberikan kebijakan yang pasti tentang bantuan sosial tersebut. Jadi gini, memang benar Mbak Gesmi bahwa virus COVID-19 ini adalah pandemi ya, pandemi, dan ini adalah tidak hanya kita saja, semua negara mengalaminya. Oleh karena itu, ini kita terima dengan lapang dada dan kita harus berusaha keluar dari permasalahan ini. Bahkan Pak Luhut Panjaitan, Menko Kemaritiman mengatakan bahwa kita harus sharing pain ya, kita berbagi penderitaan yang ada sekarang ini. Tapi terus terang kami melihat sebagai pengamat transportasi, pemerintah sudah berusaha keras bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan bagaimana kebijakan transportasi, tapi juga kebijakan bagaimana yang terkena dampak. Tadi Mbak Gesmi bilang bahwa sekarang yang terkena dampak adalah supir-supir taksi, kemudian juga ojek online. Nah, oleh karena itu sekarang Menteri Keuangan, saya mendapat informasinya bahwa mereka sekarang memikirkan insentif, ya kan?
insentif apa yang bisa diberikan pada mereka, karena semua terkena dampaknya. Kemudian juga tidak insentif, tentu disinsentif juga perlu dipikirkan, yaitu melalui pembatasan-pembatasan ini. Jadi dua ini dipikirkan oleh pemerintah dan saya lihat progresnya sudah cukup lumayan. Tapi memang kita harus lebih cepat ya, bekerja lebih cepat. Kenapa? Karena penyebarannya begitu lebih cepat. Karena jangan sampai nanti kecepatan penyebaran sama kecepatan kita bekerja mengatasi ini tidak sama, ya kan? Harus sama kecepatannya. Kalau tidak nanti yang kasih adalah tenaga medis ya, tenaga medis di rumah sakit. Transportasi menjadi penting dalam hal ini. Kenapa? Karena salah satu penyebaran juga akibat pergerakan orang. Ya kan? Pergerakan orang dimediasi oleh transportasi. Nah, oleh karena itu, transportasi memegang peran penting terhadap penyebaran COVID-19 ini. Pak Bambang bisa jelaskan sedikit bagaimana sejauh ini operasional moda transportasi umum setelah diterapkannya kebijakan PSBB yang baru diresmikan oleh pemerintah kemarin? Jadi Pak Gesmi, kami mengharap tentu kita juga sebagai pengamat kita coba bantu pemerintah. Sebenarnya apa sih yang bisa dicarikan jalan solusinya terkait dengan nanti kalau PSBB akan dilakukan. Kita ketahui dengan PSBB diberlakukan bahwa semua kantor libur, pusat-pusat perbelanjaan libur, kecuali yang memang sangat vital ya, makanan, kebutuhan logistik, jasa lain tidak tutup. Tapi yang lain sebagian besar libur. Nah, dengan liburnya ini tentu pergerakan orang semakin berkurang. Tentu saya bisa mencermati bahwa sektor transportasi bebannya agak berkurang karena pergerakannya berkurang. Ya kan? Tapi bukan berarti transportasi berdiam diri, tapi juga kita memberi masukan kepada pemerintah kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah di pergerakan orang. Ya kan? Bahkan sekarang di bawah koordinasi Bapak Menko Kemaritiman, Pak Luhut Binsar Panjaitan, sekarang sudah bagaimana mudik nanti, ya kan? Apabila diberlakukan tadi PSBB tadi kan, pembatasan sosial berskala besar. Bahkan mulai dari tempat tujuan di dalam perjalanan sampai nanti di kampung halaman, apa yang harus dilakukan? Contoh misalnya pemerintah sedang menginisiasi bagaimana nanti di satu gerbong atau di satu bus physical distancing-nya dijaga, ya kan, kasih jarak, ya kan. Kemudian juga kapasitas penumpang akan dikurangin, menjadi kira-kira sekitar hanya 50%, tidak bisa full. Itu adalah nanti rencana pemerintah akan menerapkan itu, dan bahkan sekarang lagi disiapkan namanya dengar panduan terhadap itu. Pak Bambang, dengan penerapan PSBB ini dalam poinnya juga pemerintah menyatakan bahwa transportasi pribadi akan dibatasi jam operasionalnya. Nah, dalam hal ini semua serba dibatasi Pak Bambang, dan transportasi umum hal itu juga dibatasi. Namun kalau kita melihat masyarakat kan perlu ada moda transportasi, kan tidak semua masyarakat bisa bekerja di rumah seperti itu. Nah, Pak Bambang melihatnya bagaimana? Apakah ini sudah bijak juga dengan membatasi transportasi pribadi? Apakah tidak cukup untuk membatasi transportasi umum saja? Karena kalau transportasi pribadi kan kita bisa membatasi berapa orang yang untuk naik dan kapan kita untuk keluarnya, seperti itu. Ya, jadi Mbak Gesmi gini, kita tidak lockdown ya. Artinya apa? Artinya pergerakan orang itu tetap difasilitasi. Tetapi yang harus dijaga adalah tadi kan physical distancing ya, jarak, ya kan. Oleh karena itu nanti di buku panduan nanti saya melihat bahwa sudah mulai mengatur pemerintah bagaimana angkutan umum bisa melayani masyarakat, ya kan. Jadi jumlah penumpangnya dibatasi, katakanlah kapasitasnya hanya 50%, ya kan. Kemudian di tempat duduknya itu diatur ya, di sebelahnya kosong, tidak boleh ada penumpang lagi. Kemudian di row berikutnya boleh ada. Jadi satu row paling 2 penumpang karena ada gang pemisah ya, sehingga tidak ada kontak langsung atau berdekatan langsung antara manusia dengan manusia yang ini menjadikan sumber penularannya.